Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dengan NIM G5012404. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pengantar teori peluang, yaitu untuk soalnya ada 5 nomor, dan untuk proses pengerjaannya yaitu pada soal pertama kita diberitahu bahwa waktu tunggu bus mengikuti distribusi uniform dari 4 sampai 15 menit. Karena distribusi ini seragam, artinya semua waktu antara 4 sampai 15 menit punya peluang yang sama untuk terjadi. Selanjutnya, menentukan fungsi densitas. Untuk mencari fungsi densitas uniform, kita hanya membagi satu dengan panjang interval. Untuk panjang intervalnya 15 kurang 4 sama dengan 11, maka densitasnya 1/11. Itu berarti setiap menit dalam rentang tersebut punya peluang serupa. Selanjutnya, mencari peluang X kurang dari 10. Untuk mencari peluang suatu nilai di distribusi uniform, kita cukup mengambil panjang selang yang diinginkan dan membaginya dengan panjang selang total. Selang yang ditanya 4 sampai 10. Panjangnya 6. Peluang sama dengan 6/11. Mencari peluang X lebih besar dari 7 dan kurang dari 12. Sama seperti sebelumnya, selang 7 sampai 12 panjangnya 5, peluangnya sama dengan 5/11. Untuk jawaban nomor 2, distribusi normal. Pada soal kedua, tinggi badan mahasiswa dianggap mengikuti distribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 165 cm dan sigma sama dengan 10 cm. Peluang tinggi badan Karena distribusi normal punya bentuk lonceng, maka perhitungan peluang harus diubah ke nilai Z, yaitu ukuran standar dari penyimpangan terhadap rata-rata. Selanjutnya, di sini ada bagian A. Tinggi lebih dari 175 cm. Untuk mencari peluang seseorang lebih tinggi dari 175 cm, pertama kita hitung Z-nya dulu, yaitu Z sama dengan 175 kurang 165 dibagi 10 sama dengan 1. Selanjutnya cari nilai Z sama dengan 1 pada tabel distribusi normal, atau bisa juga lihat nilai Z sama dengan 1 pada tabel distribusi normal. Dan temukan nilai probabilitas untuk Z sama dengan 1 di tabel normal. Selanjutnya, karena yang ditanya adalah peluang dari maka peluang dihitung dengan 1 dikurang nilai tabel, atau karena pertanyaan meminta peluang lebih besar dari nilai tersebut, maka peluangnya adalah 1 minus probabilitas yang ada di tabel. Selanjutnya bagian B. Peluang X lebih besar atau sama dengan
164 dan kurang dari 174. Untuk kasus rentang seperti ini, yang pertama itu kita hitung Z-nya dulu. Hitung Z untuk batas bawah 164 cm, hitung Z untuk batas atas 174. Selanjutnya cari masing-masing peluangnya di tabel. Lalu kurangi peluang yang di bagian atas dengan peluang yang di bagian bawah. Maka hasil selisih itulah peluang orang berada di antara dua tinggi tersebut. Untuk nomor distribusi Weibull untuk massa pakai baterai. Di sini distribusi Weibull digunakan untuk menghitung umur suatu barang. Misalnya baterai, ada dua hal yang dicari. Yang pertama itu rata-rata umur baterai. Rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus Weibull. Ia melibatkan fungsi gamma. Nilai gamma 1,6667 sudah tersedia dalam tabel sehingga tinggal dikalikan dengan skala A. Untuk bagian B-nya, peluang baterai bertahan lebih dari 3 tahun. Di sini rumus peluang Weibull adalah fungsi keandalan R dalam kurun T sama dengan E berpangkat minus T per alfa dipangkatkan beta. Untuk angka-angkanya, hitung 3 per 5, pangkatkan dengan B sama dengan 1, pangkatkan dengan beta sama dengan 1,5. Selanjutnya, masukkan ke dalam rumus E pangkat minus nilai tersebut. Di sini jawaban akhirnya. Selanjutnya, maka hasilnya adalah peluang baterai masih hidup setelah 3 tahun. Untuk nomor 4, distribusi chi-square. Di sini hanya diminta mencari dua hal berdasarkan derajat bebas V sama dengan 15. Untuk rata-ratanya pada distribusi chi-square, rata-rata sama dengan V. Jadi jawaban langsung itu 15. Dan bagian B, simpangan baku. Rumus simpangan baku chi-square adalah simpangan baku sigma sama dengan akar kuadrat dari 2 kali V. Maka akar dari 2 kali 15 sama dengan akar 30, jadi hasilnya itu sama dengan 5,477. Selanjutnya nomor 5. Di sini distribusi eksponensial untuk umur komponen. Diketahui distribusi eksponensial digunakan untuk menghitung waktu suatu kejadian terjadi, misalnya waktu komponen rusak. Diketahui nilai beta adalah 5. Rumus peluang hidup lebih lama dari T, yaitu
peluang bahwa T lebih besar dari T sama dengan E berpangkat negatif T dibagi beta. Untuk penyelesaiannya, peluang komponen bertahan lebih dari 9 tahun. Pertama itu masukkan T sama dengan 9, lalu hitung E pangkat minus 9 per 5 sama dengan E pangkat minus 1,8. Dengan menghitung nilai P sama dengan T lebih besar dari 9 sama dengan 0,1653. Artinya, peluang satu komponen bisa bertahan lebih dari 9 tahun adalah sekitar 0,1653. Karena ada 3 komponen dan tiap komponen hidupnya saling independen, maka jumlah komponen yang bertahan mengikuti distribusi binomial dengan N sama dengan 3 peluang sama dengan 0,1653. Di sini kita diminta mencari peluang setidaknya 2 komponen bertahan, yaitu peluang minimal 2 komponen bertahan sama dengan peluang tepat 2 komponen bertahan ditambah peluang tepat 3 komponen bertahan. Selanjutnya, hitung peluang tepat 2 komponen bertahan. Di sini, hitung peluang tepat 2 komponen bertahan. P2 sama dengan 30, 2 dikali P kuadrat dikali 1 minus P. Dengan peluangnya sama dengan 0,153 dan 1 kurang peluangnya sama dengan 0,8347. Maka peluang 2 sama dengan 3 dalam kurung 0,1653 pangkat 2 dan 0,8347 sama dengan 0,06849. Selanjutnya, hitung peluang tepat 3 komponen bertahan. Di sini, P dalam kurung 2 sama dengan 3 per 2 P kuadrat dalam kurung 1 kurang P dengan peluangnya 0,1653 dan 1 kurang P 0,8347. Maka P2-nya 3
0,0733 dan 0,8347. Maka hasilnya 0,06849. Selanjutnya, hitung peluang tepat 3 komponen bertahan. P3 sama dengan P pangkat 3 sama dengan 0,00451. Total peluang minimal 2 komponen bertahan. P di sini P dikali X lebih dari 2 sama dengan 0,06849 ditambah 0,00451 sama dengan 0,07299. Nah, selanjutnya di bagian B, ekspektasi jumlah komponen yang bertahan lebih dari 9 tahun. Nah, di sini nilai ekspektasi dari binomial adalah E dalam kurung X sama dengan N kali P. Karena komponennya N sama dengan 3, maka peluang satu komponen bertahan P sama dengan 0,1653, maka EX sama dengan 3 dalam kurun 0,1653 sama dengan 0,4959. Artinya secara rata-rata dapat diharapkan sekitar 0,496 komponen atau kira-kira setengah komponen yang bertahan lebih dari 9 tahun. Oke, itu saja. Terima kasih.